Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Hadi Bimantoro dengan NIM D1A021007, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram. Saya di sini akan mempresentasikan hasil UTS saya, yaitu UTS Hukum Tata Negara, yang dimana menganalisis sebuah kasus yang berkaitan dengan konflik norma dalam hierarki perundang-undangan. Analisis kasus tersebut melalui beberapa tinjauan. Yang pertama, peraturan perundang-undangan apa yang bertentangan. Yang kedua, apa substansi norma yang bertentangan. Yang ketiga, mana yang harus didahulukan. Mengapa demikian? Jelaskan jawaban dengan dasar hukumnya. Jadi, yang pertama itu adalah peraturan perundang-undangan apa yang bertentangan. Jadi sebelumnya saya akan jelaskan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Jadi peraturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dalam undang-undang ini diatur mengenai pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Dalam otonomi daerah, daerah dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintah daerah. Di sini saya mengambil sebuah peraturan, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 59 Ayat 1 yang bertentangan dengan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 8A Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 tentang partai politik. Poin kedua, apa substansi norma yang bertentangan? Peraturan yang bertentangan di sini adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 59 Ayat 1 tentang pemerintahan daerah. Bunyi penjelasan Pasal 59 Ayat 1, partai politik atau gabungan partai politik, dalam ketentuan ini adalah partai politik atau gabungan partai politik yang mempunyai kursi di DPRD. Pasal 59 ayat 1 tersebut juga mengandung inkonsistensi yang melahirkan interpretasi ganda dan menyebabkan keraguan dalam pelaksanaannya. Dari pasal 59 ayat 1 Undang-Undang Pemerintahan Daerah, di mana penjelasan pasal tersebut hanya mengakomodir partai-partai yang memperoleh kursi di DPRD dan mendiskualifikasi partai-partai yang tidak memiliki kursi di DPRD. Padahal jika dilihat dari akumulasi suara yang sah yang diperoleh partai-partai yang tidak memiliki kursi, dengan demikian penjelasan pasal 59 ayat 1 tersebut sangatlah diskriminatif dan bertentangan dengan pasal 28I ayat 2, 4 dan 5 Undang-Undang Dasar 1945 yang isinya pasal 2, setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut. Pasal 4, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Pasal 5, untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Penjelasan pasal 59 ayat 1 Undang-Undang Pemerintah Daerah juga mengesankan adanya arogansi partai politik besar yang menjadi pemenang pemilu yang tidak memberikan peluang untuk terjadinya perubahan kepemimpinan sosial politik secara demokratis, dan tidak memberikan alternatif adanya pasangan calon yang lebih bervariasi dari berbagai sumber. Atau seharusnya melalui undang-undang ini partai-partai politik yang besar memberikan peluang kepada calon-calon parpol lainnya, termasuk calon independen. Dengan demikian, penjelasan pasal 59 ayat 1 tersebut tidak mendorong terjadinya perubahan kepemimpinan sosial politik yang dinamis di daerah, tetapi justru membela dan melindungi kepemimpinan sosial politik yang tidak menghendaki perubahan. Pada pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
dan pasal 8 ayat A Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 tentang partai politik yang menyatakan partai politik berhak memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara. Bahwa penjelasan pasal 59 ayat 1 Undang-Undang Pemerintah Daerah jelas-jelas tidak memberikan perlakuan yang sama serta sederajat terhadap sesama partai politik, karena dibedakan antara partai politik yang memiliki kursi di DPRD dan yang tidak memiliki kursi di DPRD. Hal ini telah mencederai keadilan yang didambakan oleh masyarakat. Poin yang ketiga, mana yang harus didahulukan? Jelas yang didahulukan adalah Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan hukum dasar adalah norma dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan yang merupakan sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan inilah alasan mengapa Undang-Undang Dasar 1945 didahulukan, agar pasal tersebut tidak melenceng dan tidak terjadi kesalahan dalam penyusunan undang-undang dan juga harus direvisi kembali. Sekian dari saya. Jika terjadi dan ada kesalahan dari pembuatan video, saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.